Saat ini perhatian masyarakat Bali di Kabupaten Kota dan Provinsi Bali adalah pilkada serentak. Hampir semua persiapan dan tahapan pilkada dilaksanakan tepat waktu. Untuk menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas dan objektif, diperlukan penyelenggara yang jujur dan paslon yang taat aturan. Di Bali hampir semua persiapan sudah tuntas, termasuk soal pendanaan sudah cair hingga ke tingkat sakar. Ketua KPU Bali, Idewo Agung Gede Lidartawan mengatakan, saat ini KPU sudah mengumumkan nama paslon, mengundi nomor urut dan penetapan DPT. Lanjut menyusul jadwal dan ketentuan kampanye. Ketua KPU Bali ini mengaku telah minta kesepakatan kepada paslon dan tim ses untuk membatasi kampanye lewat baliho guna menyelenggarakan green election akan dibatasi maksimal 200 baliho. Akhirnya usulan itu ditolak. Lidartawan menegaskan KPU Bali sudah bertekad mengadakan pemilu tanpa sampah, mengembalikan penilaian kepada rakyat soal pilihan rakyat. Dia menilai saat ini bukan zamannya lagi sosialisasi lewat baliho. Apalagi sebanyak 56% pemilih di Bali jarang mau lirik baliho, melainkan lewat konten yang ada di genggamannya. Jika ini dilakukan dengan konsekuen, dia yakin Pilkada Bali akan menjadi contoh baik nasional. Kedua, KPU Bali bertekad menjadi penyelenggara pilkada yang jujur dan tak sampai ada gugatan di MK. Caranya dalam rekrutmen PPS dan KPPS, KPU tegas menggugurkan KPPS yang pada Pilpres dan Pileg lalu terbukti curang dengan mengubah hasil pleno dengan kota suara. Ini dia lakukan agar semua masalah tuntas di TPS. Bahkan dia akan membuat langkah berani buka kotak suara di TPS jika ada keberatan saksi sehingga tak lagi menunggu perintah MK. Dengan demikian masalah langsung dipecahkan hingga nihil gugatan di MK. Ketiga, ia mendorong dua daerah yakni Buleleng dan Denpasar yang dipilih 5 tahun lalu angka partisipasinya rendah, kini bisa meningkat angka partisipasi yang ditetapkan Bali yakni 75%. Sementara paslon wajib menerjemahkan RPJP Bali. Dalam visi dan misinya, bukan yang dilihat kelompok mana yang membuat, melainkan menjadikan RPJP Bali sebagai acuan diselaraskan dengan program nasional. Akademisi Unwar Dr. Iwayan Rideng sangat setuju langkah KPU Bali mengurangi volume sampah kampanye di pilkada. Apalagi Bali daerah wisata yang harusnya terdepan dalam urusan ini. Rideng menegaskan perlunya langkah bersama agar semua paslon beradu program dengan acuan RPJP Bali. Sementara itu, Sibro Mulisi dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Denpasar mengatakan, KPU Denpasar juga sedang bergerak mensosialisasikan tahapan pilkada agar angka partisipasi bisa mencapai 75%. Semua komponen warga didekati agar menggunakan hak pilihnya. Tak cukup mengatakan bahwa tanpa kami nyoblos, kandidat paslon kami sudah menang. Swece Bali Post melaporkan.